Shalom semua warga kerajaan. Kita memasuki tema yang baru bulan ini, Glorify the King through me. Tapi sebetulnya lebih cocok through us, melalui perwakilannya di atas muka bumi, yaitu eklesianya, gerejanya. Di ayat pokok kita ada dalam Matius 5 ayat 16 yang berkata begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, ya, so shine before men, orang lain, ya, supaya mereka melihat apa? Ini caranya mempermuliakan Tuhan, perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita dipanggil jadi saksinya Tuhan. Dan ayat-ayat selanjutnya diterangkan siapa kita. Banyak orang berkhotbah begini, kita ini harus menjadi garam dan terang. Saya tidak melihat itu ada dalam firman Tuhan. Tuhan membuat pernyataan kepada, sebab ini tidak untuk semua orang. Ini untuk warga kerajaan yang dilahirkan kembali, dipenuhi Roh Kudus. Dan jangan lupa, our God is a God of glory. Tuhan kita, the Lord of glory. Dan Roh Kudus yang di dalam kita dan di antara kita adalah the Spirit of glory. Dan kemuliaannya itu dinyatakan, kamu adalah garam bumi sebetulnya, the salt of the earth. Salt of the earth itu saudaraku bukan cuma membuat subur, ya, seperti pupuk begitu, tetapi lebih daripada itu merubah, bisa merubah yaitu keadaan daripada tanah yang tidak produktif. Kalau Anda sekarang pergi ke daerah Laut Mati, ya, maka apa yang saudara lihat, yang dadinya begitu gersang. Saya pergi ke pertama Israel tahun 86, nggak ada apa-apa di situ, semuanya mati saudaraku. Di sekitar Laut Mati, namanya Laut Mati saudara, ya. Tetapi sekarang begitu subur. Dan saya percaya berdasarkan ayat ini, ya, kita harus berguna saudara. Kamu adalah terang dunia. Terang dunia itu adalah the light of the world. Dunia ini dalam kegelapan. Makin lama makin gelap. Orang tidak tahu dia itu pria atau wanita saudaraku. Namanya sekarang gender dysphoria saudara. Tapi kota yang tertaras gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini adalah kota-kota perlindungan yang disebutkan dalam Alkitab. Ada 6 kota perlindungan. Dan seharusnya gereja Tuhan seperti kota perlindungan itu. Tempat di mereka menemukan yaitu saudaraku keadilan. Di dunia nggak ada keadilan, ya. Apa yang bisa menghalangi kita jadi memuliakan Tuhan? Ayat 15. Orang tidak menyalakan pelita, ya. Ketika kita dilahirkan kembali, maka roh kita yang mati. Pelita itu adalah roh manusia. Roh manusia itu dulu dalam dosa mati. Ketika Roh Kudus datang, kan datang dalam nyala api. Maka pelita itu menyala. Tapi tidak boleh ditaruh di bawah gantang. Gantang itu loh saudaraku, ya. Kehidupan solis life, kehidupan kita, ya. Bios, ya, suhe. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita tentang yaitu kehidupan yang kekal. Zoe saudaraku. Tetapi tidak boleh taruh di bawah gantang. Kalau kehidupan kita lowly, tidak ada orang bisa jadi berkat. Tapi ditaruh di atas kaki Dian. Kaki Dian bukan cuma pelita, tetapi itu adalah kaki Dian, menorah. Dan menorah itu simbol daripada eklesia Tuhan, jemaat Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu, pasal pertama misalnya. Nah itu dijelaskan. Dia ada di antara, anak manusia itu ada di antara ketujuh kaki Dian itu. Sehingga menerangi semua orang di mana yang di dalam rumah. Ya saudaraku, tidak semua orang sudah dalam rumahnya Tuhan kan. Hanya keluarga Allah. Demikian hendaknya sekarang terangmu bercahaya di mana? Di depan semua orang. Sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Kita tidak selamatkan karena perbuatan baik. Ketika diselamatkan, kita bisa berbuat baik. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Glorify the King through our life and good works. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Shalom. Kurang semangat sekali lagi, shalom. Memasuki bulan yang baru, di minggu yang baru ini. Biarlah iman kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita boleh sama-sama kita sapa kanan kiri kita. Katakan happy Sunday. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Kami mengangkat tangan kami pada sore hari ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan.
Sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Biarlah Tuhan pada sore hari ini Tuhan, kami mau tinggalkan beban-beban kami Tuhan. Kami mau lepaskan segala beban-beban kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus fokus di hadapan Engkau. Kami boleh terus fokus memuji menyembah Engkau. Terima kasih Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Engkau yang layak terima pujian Tuhan, layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilih hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kami sembah, kami tinggikan namamu Yesus. Yesus, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, Bapa
sembah, kami bersyukur buat kasih setiamu. Engkau Allah yang kudus, Kau kudus, kudus namamu Tuhan. Oh, kami sembah, kami agungkan Engkau, Yesus, Yesus Tuhan. We worship you Lord, we praise your name Jesus. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Kami sembah Kau, kami puji namamu Yesus. Ku tinggikan namamu Tuhan, Yesus Sang Juru Selamat. Engkau Allah yang besar, ditinggikan, diagungkan samanya Yesus. Sungguh Kau baik Tuhan, sungguh Kau dahsyat. Terima kasih, segala pujian hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu Yesus. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kuduslah namamu Tuhan. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu Yesus. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Berikan sorak-sorai yang termulia untuk Yesus Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita punya Allah yang dahsyat, amin. Ia yang sanggup melakukan segala perkara. Yang sakit disembuhkan, amin. Yang lemah dikuatkan, amin. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Sebab langit adalah tahtamu Yesus. Langit adalah tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu,
bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Sebab namamu besar Tuhan, sebab namamu mulia Yesus. Mulia Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala. Engkau Tuhan yang perkasa, yes, Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Sebab nama yang besar, nama yang mulia, nama yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan. Namamu besar, nama Engkau mulia Yesus Tuhan. Mulia Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Sebab namamu Tuhan, namamu dahsyat di atas segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Engkau Allah yang sungguh mempesona Tuhan. Engkau rela mati bagi setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan.
mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh Kau mempesona, Yesus. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagi siapa? Mati bagiku. Amin. Hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mari sama-sama nyanyikan dengan iman. Ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Yes. Sekarang ku bersuka Di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kehidupanku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Yesus, sebab Ia adalah Raja di atas segala raja. Yes. Kami bersyukur Tuhan, tiada Allah yang seperti Engkau.
Sungguh besar Engkau Tuhan. Kayak mau nyanyikan lagu ini Tuhan. Engkau Allah yang terindah. Terima kasih Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kami cinta Engkau Tuhan. Cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, dan ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertalu menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Engkau Allah yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, dan ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelu Menyembah Engkau Yesus Tuhan. menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib. Engkau Yesus Kau Tuhan. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau Yesus Kau Tuhan, Yesus yang selalu membuatku terpesona. segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia kasih-Mu Yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita nyanyikan, Dia Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Engkau ajaib, dan mulia. hanya nama Kau Tuhan Yesus yang selalu selalu buat kami terpesona. segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Beri sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kemuliaan-kemuliaan yang Tuhan sudah nyatakan. Engkau Allah yang ajaib. Hari ini Tuhan, karena kemuliaan-Mu, karena keajaiban-Mu kami ada. Dan hari ini kami datang untuk mempermuliakan Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, yes, Yes. yes. Ya, shalom semua. Wow, puji nama Tuhan. Haleluya, kita sudah masuk
Bulan yang baru di triwulan terakhir tahun 2023. Banyak orang yang bilang, ini kita akan terus mengalami kesulitan. COVID-19 belum berakhir, efeknya masih ada. Tetapi ternyata Tuhan membuktikan bahwa kita tetap ada. Bahwa kita tetap bertahan. Bahwa kita tetap bertumbuh bahkan berbuah di dalam Tuhan. Amin. Saya lihat banyak sekali anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Hidupnya malah terus mengalami peningkatan. Walaupun dunia bilang, ini akan sulit, mungkin efek coronavirus akan 5 tahun ke depan. Tetapi Tuhan buktikan janji-janjinya. Tuhan nyatakan kuasa dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya kepadanya. Bahwa sampai pada tahun ini, kita terus bertahan, bahkan kita terus kuat. Katakan amin. Kita masuk dengan sebuah tema yang baru, dengan judul tema 3 bulanan, Glorify the King. A grace to glorify the King. Kasih karunia untuk mempermuliakan Sang Raja. Dan tema bulan ini kita masuk ke dalam tema Glorify the King through me. Mempermuliakan Tuhan lewat diri kita. Diri saya gitu. Nah, kata glorify sendiri dalam Merriam-Webster Dictionary memiliki arti. Boleh tampilin. Nah, kata glorify dalam Merriam-Webster Dictionary memiliki arti begini. To make glorious by bestowing honor, praise, or admiration. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya begini. Menjadikan mulia dengan memberikan penghormatan, pujian, atau kekaguman kita. Next slide tolong. Nah, glorify the King memiliki arti memberi penghormatan, kemuliaan, pujian, dan mengekspresikan kekaguman kita kepada Yesus Sang Raja. Nah, sebenarnya di dalam kesempatan kita untuk mempermuliakan Tuhan ini adalah sebuah privilege buat kita orang-orang yang percaya. Tidak semua orang dapat mempermuliakan Tuhan karena mereka tidak mengenal Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang Tuhan sudah pilih. Tuhan sudah tetapkan kita, Tuhan sudah beli, Tuhan sudah tebus hidup kita. Maka kita memiliki kesempatan, bahkan kita dipercaya untuk mempermuliakan Sang Raja. Katakan amin. Kita siap mempermuliakan Sang Raja ya. Boleh ditampilin lip. Nah, ini merupakan sebuah kesempatan dan kepercayaan bagi kita untuk dapat mempermuliakan Dia. Tadi pagi saya sampaikan dalam 1 bulan ini kita mendengarkan kabar tentang kematian dari Queen Elizabeth. Saya gambarkan begini. Ada seorang yang bernama David Beckham. Tahu ya David Beckham ya? Atau sebenarnya dia sudah dapat penganugerahan gelar dari kerajaan Inggris dengan panggilan Sir David Beckham. Kurang lebih seperti itu. Nah, waktu Queen Elizabeth meninggal, dari hari dia meninggal sampai kepada prosesi pemakamannya, itu kerajaan Inggris semua kegiatan di stop. Liga Inggris di stop. Semuanya di stop. Karena apa? Karena mereka sangat menghormati Queen Elizabeth. Saya bilang begini, banyak orang yang menjadi latah, tiba-tiba posting semua. Rest in peace, turut berduka, merasa kehilangan dengan meninggalnya Queen Elizabeth. It's okay, masalah kehilangan sih oke lah ya. Tetapi dalam hal ini saya mau bilang begini, kita tidak kenal dia sebenarnya. Dia hanya mati untuk selamanya. Sementara Tuhan kita, dia Yesus Kristus, dia mati, dia bangkit pada hari ketiga. David Beckham sampai tahan harus antri 10 sampai 14 jam. Supaya bisa memberikan penghormatan terakhir. Dia rela antri dengan Victoria dan anak-anaknya supaya bisa memberikan penghormatan terakhir sebelum Queen Elizabeth dimakamkan. Saya kasih tahu buat kita semua yang ada di tempat ini. Kita tidak perlu mengantri 10 sampai 14 jam untuk duduk di tempat ini untuk mempermuliakan Dia. Yang mati, bangkit, dan hidup menebus dosa kita. Tetapi seringkali kita menjadi orang-orang yang lupa bahwa kita ini adalah orang-orang yang Tuhan sudah tebus. Waktu Dia menebus kehidupan kita, Dia membeli hidup kita, maka sudah seharusnya kita meninggikan Dia, mengagungkan Dia, mempermuliakan Dia.
atau mengekspresikan bagaimana kita kagum akan Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara kita untuk datang beribadah saja sulitnya minta ampun. Untuk memuji menyembah Tuhan saja kita terbatasnya minta ampun. Tetapi begitu Queen Elizabeth meninggal, wah, dunia serasa seperti seolah-olah punya kedekatan yang khusus dengan Queen Elizabeth. Saya pernah sampaikan ini, bagaimana Queen Elizabeth begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dia lady of the world. Lalu suatu ketika dia datang ke dalam sebuah teater, dia bersama dengan ajudan dan seluruh pengawalnya dan orang-orang istana. Mereka datang ke sana, lalu seketika teater itu menyanyikan dan musik memainkan lagu Haleluya 12 kali. Langsung dengan seketika Queen Elizabeth yang begitu luar biasa, yang pemakamannya bikin heboh seluruh dunia, bahkan harus mengantri untuk memberikan penghormatan terakhir di pemakamannya. Queen Elizabeth dia langsung berlutut. Begitu mendengar Haleluya 12 kali. Saya mau bilang apa? Tuhan kita lebih besar dari apapun juga. Tuhan kita lebih besar dari siapapun juga. Dan kita dapat kesempatan untuk memuliakan Dia. Kita dapat kesempatan, kita dipercaya untuk melayani Dia. Kita dipercaya untuk memuji menyembah Tuhan. Kita dipercaya untuk memimpin pelayanan kita di dalam bidang, ya mungkin kalau rock pakai Royal Priesthood. Tim Praise and Worship, kita dikasih kesempatan dan kepercayaan untuk memimpin orang-orang menaikkan puji-pujiannya kepada Sang Raja. Dan kita suka lupa kalau Dia selalu ada buat kita. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dia tidak pernah buat batasan kepada kita sehingga kita mencapainya harus butuh waktu tertentu. Oh enggak. Dalam waktu sesingkat-singkatnya engkau panggil Dia Tuhan. Engkau panggil Dia Yesus. Kau Allah yang besar, kau Allah yang ajaib. Maka kebesaran dan keajaibannya terjadi dalam hidupmu. Dengan Queen Elizabeth, ya saya maksudnya oke lah kalau kita berempati tidak masalah ya. Tapi kita harus tahu bahwa kita ini orang-orang yang Tuhan tebus. Bahwa kita ini miliknya Kristus. Dan sudah seharusnya kita sebagai miliknya memuji memuliakan nama Dia. Next slide. Nah, kata grace to glorify the King dalam dia pakai ayat emas 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Boleh? Langsung tampilin aja bawahnya, tidak apa-apa. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita harus sadari bahwa salah satu tujuan penting di dalam kehidupan kita itu adalah untuk mempermuliakan Dia. Dia yang sudah memberikan hidupnya. Dia yang sudah memberikan kehidupan bagi kita. Dia yang sudah menjaga, memberkati, melindungi kita. Dia yang tidak pernah tinggalkan kita. Dan ini menjadi salah satu tujuan dari hidup kita. Yaitu hidup kita untuk mempermuliakan Dia. Ini penting sekali untuk kita ketahui. Hidup kita tujuan pentingnya bukan menjadi kaya. Kita bukan menjadi tujuan utama kita. Yaitu untuk menjadi sukses. Untuk merit mungkin. Atau untuk lulus kuliah mungkin. Untuk berhasil mungkin. No. Itu bukan tujuan yang penting. Tetapi tujuan penting yang Tuhan berikan buat kita di dalam kehidupan kita adalah untuk mempermuliakan Dia. Katakan amin. Kita harus memuliakan Sang Raja. Coba lihat, perhatikan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ada kata di bawahnya, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tujuan kita diberikan kasih karunia untuk percaya kepada Yesus, diberikan kasih karunia untuk masuk di dalam penderitaan karena percaya kepada Kristus. Kita mengalami banyak sekali kasih karunia. Tujuannya adalah baginya, bagi Yesus kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita menikmati kasih karunia, amin. Kita hidup di bawah hukum kasih dan karunia yang Tuhan berikan lewat penebusan Kristus. Dan waktu kita menerima kasih karunia itu, kita harus taruh di dalam pikiran kita. Dan kita bilang di dalam hati kita dan kita perkatakan, yes Tuhan, Engkau Allah yang layak terima pujian. Engkau Allah yang layak terima
kemuliaan. Engkau Allah yang besar, ajaib. Engkau Allah yang dahsyat. Karena hanya bagi Dialah kemuliaan itu kita berikan. Kita tidak mencari kemuliaan untuk diri kita sendiri. Terkadang kita manusia merasa apapun yang kita capai dari kesuksesan, keberhasilan, kekayaan misalnya, itu seolah-olah seperti pencapaian dari kita sendiri, bagi kita sendiri. No, ternyata dari mulanya Tuhan sudah berkata, Dia bilang, baginya kemuliaan. Kalau engkau kaya, engkau berhasil, engkau sukses, itu karena Tuhan. Kesuksesan, keberhasilanmu, kepandaianmu, apalagi keberuntunganmu adalah alat yang Tuhan berikan untuk engkau memuliakan Sang Raja. Katakan amin. Jangan pernah kita berpikir, oh aku kayak gini karena aku pandai, aku pintar, aku hebat. No. Dia memberkatimu, memberikan engkau kasih karunia supaya hidupmu mempermuliakan Dia. Ini menjadi sebuah tujuan penting dalam hidup kita. Kita coba geser. Kita mulai turunkan yang tidak penting, apalagi yang berhubungan tentang diri kita, bagi diri kita. Kita mulai turunkan itu dari list kita. Dan kita angkat satu list yang baru. Hidupku harus mempermuliakan Sang Raja. Ini penting sekali. Next. 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan bilang begini, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya mau sampaikan ini satu hal yang sangat penting untuk kita refresh kembali. Dari mulanya Tuhan menciptakan kita dengan kemuliaannya. Dia menciptakan kita seturut dan segambar dengan rupa Allah. Mau kita keriting, mau kita pesek, mau kita tinggi, mau kita pendek. Kita diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah. Yaitu kita diciptakan dengan kemuliaannya. Dari mulanya Tuhan menciptakan kita dengan kemuliaannya. Dan dengan tujuan yang mulia. Dia menciptakan kita bukan cuma sekedar menciptakan. Tetapi Dia menciptakan kita. Dia mengambil waktu, Dia membentuk kita dengan tangannya. Dan Dia menghembuskan rohnya sendiri di dalam kehidupan kita. Dan Dia punya tujuan yang mulia. Dia tidak cuma sekedar, oh kamu hidup asal hidup aja. Kalau orang dunia bilang, dia bilang begini, udah kalau misalnya orangnya kecil, pendek, udah pendek, kecil, hidup lagi. Nah, enggak cuma itu. Tuhan punya tujuan yang mulia. Enggak cuma sekedar ngasih kau hidup, enggak cuma ngasih kita kehidupan, tetapi Dia menaruh tujuan yang sangat mulia di dalam hidup kita. Maka firman Tuhan bilang begini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dulu, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia menciptakan dengan gambaran yang mulia, dengan tujuan yang mulia. Tetapi Adam dan Hawa masuk ke dalam pencobaan dan dia jatuh di dalam dosa. Seketika kehidupan mereka terselubung. Ada batasan antara manusia pertama dan selanjutnya dengan Tuhan. Sampai akhirnya Yesus lahir ke dunia. Dia menebus kehidupan kita. Dia membayar kita dengan harga yang mahal, dengan harga yang lunas. Maka dari itu waktu kita percaya kepada Yesus, kita menerima roh Allah. Seketika itu, selubung itu hilang. Muka kita yang awalnya terselubung oleh karena dosa, Tuhan buat jadi hilang. Tetapi kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita merefleksikan, memantulkan. Namanya cermin itu memantulkan bayangan. Kalau kita bercermin, cermin itu akan memantulkan gambaran kita. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, waktu kita percaya sama Yesus, kita punya Roh Kudus. Kita mencerminkan Tuhan. Kita menggambarkan Tuhan kita. Kita menceritakan Tuhan kita. Kita ibarat kata kita memantulkan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Menjadi gambaran dan cerita. Jadi jendela yang terbuka buat orang-orang bisa melihat engkau dan dia melihat Tuhan.
Itu tujuan yang mulia. Supaya apa? Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya sengaja highlight kata semakin besar. Karena Tuhan merancangkan kita bukan cuma sekedar. Dia pengen kita semakin bertambah-tambah. Termasuk dalam hal kemuliaan pun. Tuhan pengen kita mengalami kemuliaan demi kemuliaan yang semakin besar. Siapa yang mau mengalami kemuliaan Tuhan yang semakin besar? Maka kita memantulkan, mencerminkan Kristus lewat kehidupan kita. Orang-orang melihat kita, orang-orang melihat Kristus. Next. Nah, bagaimana caranya? Secara sederhana, kita bisa memuliakan Tuhan kita. Kita bisa mempermuliakan Sang Raja. Langsung flip boleh. Dalam Hosea 6 ayat yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia pasti muncul seperti fajar, dia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya, kalau misalnya ada tadi istri saya nanya, itu maksudnya apa? Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kalau ada pergantian musim, awalnya dari kemarau, awalnya dari musim gugur, di mana benar-benar kita sangat membutuhkan hujan, kita membutuhkan air, kita butuh air yang hidup. Waktu kita mengenal dan berusaha untuk terus mengenal Allah kita, di dalam pengenalan yang benar, maka kita akan mendapatkan air yang hidup. Ini Tuhan kita. Kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada firman Tuhan berkata begini, engkau menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Bagaimana mungkin kita bisa mempermuliakan Sang Raja kalau kita tidak mengenal Raja itu? Bagaimana mungkin kita bisa ngomong, aku hormat sama Queen Elizabeth, padahal kau bukan warga negara Inggris. Ya kan? Bagaimana mungkin kita bisa mempermuliakan Queen Elizabeth kalau Queen Elizabeth siapapun kita tidak kenal. Ada orang pasang, Elizabeth ini yang meninggal. Terus yang lain yang tidak kenal kalau dia Ratu Inggris terus nanya, ini siapa? Kok heboh sekali? Kalau kita mengenal dia, maka kita bisa mempermuliakan dia. Begitu juga dengan Yesus Tuhan kita. Ajak dirimu, dorong dirimu. Ayo lebih mengenal Tuhan lebih lagi. Ajak dirimu mengulik lagi apa sih, siapa sih Tuhan itu. Kenal dia lebih dalam, alami dia lebih lagi. Maka engkau dapat mempermuliakan dia. Ibrani 12 ayat 28, firman Tuhan bilang begini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah, menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saya bilang, buat Bapak Ibu Saudara yang ada hadir beribadah sore hari malam hari ini, kita sudah mempermuliakan Tuhan. Engkau menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan dengan rasa syukur, engkau datang beribadah kepada Tuhan. Engkau memuji dan menyembah Tuhan. Engkau mendengarkan firman Tuhan. Maka engkau sudah mempermuliakan Dia. Engkau sudah menyenangkan hatinya. Karena engkau sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Ini saya mau sampaikan. Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengucap syukur dan beribadah kepadanya dengan hormat dan takut. Adalah cara kita untuk mempermuliakan Tuhan. Sederhana. Sangat sederhana sekali. Tetapi itu pun masih sulit untuk kita lakukan. Kita seringkali terdistract dengan acara-acara. Padahal Tuhan sudah bilang, kuduskanlah hari Sabat. Ya walaupun Sabat sebenarnya hari Sabtu ya. Tetapi begitu Yesus mengalami kematian, ada perubahan hari yang harus dikuduskan. Hari ini kita datang mempermuliakan Dia. Hari ini kita datang membawa sembah syukur kita. Karena kita kenal dengan siapa yang kita sembah. Kita kenal dengan Yesus Kristus. Dia Raja di dalam hidup kita. Dan kita dengan syukur kita, dengan rasa takut dan hormat kita kepadanya, kita datang beribadah kepadanya. Dan ini cara yang paling gampang untuk mempermuliakan Tuhan. Puji Tuhan kita semua masih bisa beribadah. Puji Tuhan kita masih bisa berkumpul minggu ini. Padahal banyak kejadian-kejadian yang begitu mengagetkan, begitu mencengangkan kalau kita bilang. Baru-baru ini, tadi pagi saya ada sampaikan bagaimana seorang hamba Tuhan yang seharusnya mempermuliakan Tuhan.
malah akhirnya bikin heboh sana sini. Tugas mempermuliakan Tuhan bukan cuma hamba Tuhan. Kita semua harus mempermuliakan Tuhan. Bukan cuma hamba Tuhan yang boleh mempermuliakan Tuhan. Karena pada kenyataannya pun banyak hamba Tuhan yang tidak mempermuliakan Tuhan. Baru-baru ini ada statement-statement dari hamba Tuhan yang luar biasa. Dia bilang bahwa ya ikut campurlah untuk urusan dunia inilah ya. Maksudnya dalam hal yang seharusnya dia tidak campuri. Dia bilang, oh sebenarnya FS tidak menyuruh Baradae untuk membunuh. Tetapi hanya untuk menembak saja. Untuk memberi pelajaran. Lalu dibilanglah, oh ya si Brigadir J sebenarnya mungkin, saya sudah tanya sama psikiater, sama psikolog. Katanya ada kemungkinan Brigadir J mengkonsumsi obat tertentu. Lalu bangkitlah gairahnya. Oh mungkin juga kata psikolog, orang si Brigadir J mungkin habis nonton film yang bikin dia naik gairahnya sehingga dia melakukan kekerasan seksual itu. Tapi puji Tuhan, beliau sudah ditegur. Tadi saya baru tahu, saya baru lihat ada teguran dari BPP GBI kepada beliau. Dibilang tidak boleh campurin lah urusan-urusan seperti itu. Segera buat pernyataan permohonan maaf lah. Jangan lakukan hal-hal seperti itu lagi. Netizen ngeri komennya. Memang videonya udah di take down. Tetapi saya masih lihat di IG-nya, di videonya. Masih ada netizen-netizen yang menyerang. Ngomongin tentang kejadian yang dia keluarkan statementnya. Apakah itu mempermuliakan Tuhan? Tetapi kita, sekalipun kita biasa-biasa saja, hidup kita harus mempermuliakan. Boleh next. Glorify the King through me. Ini firman Tuhan yang menjadi ambilan dalam 1 bulan ini, yaitu Matius 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hendaknya terangmu bercahaya. Coba kita katakan kepada diri kita, hendaknya terangku bercahaya. Kita ini adalah garam dan terang dunia yang membawa perubahan dan perbedaan. Coba kita lihat, boleh kasih next. Nah kata bercahaya dia pakai kata lampu. Lamp atau lampu. Artinya to beam that is radiant, brilliancy, memancarkan kilau yang meradiasi. Kalau meradiasi itu menjangkit, yang membawa jangkit, mempengaruhi. Nah apakah hari-hari ini kita sudah seperti lampu itu, yang apabila kita menghidupkan lampu sehingga orang-orang yang berasal dari kegelapan mendapatkan terang? Apakah kita sudah membagikan kehidupan kita bagi banyak orang? Atau mungkin hidup kita memang membawa dampak. Hidup kita mungkin memang meradiasi, tetapi dampaknya dampak yang buruk. Saya mau ingatkan kita adalah terang dunia yang membawa perubahan yang baik, yang membawa dampak yang baik. Saya ingatkan kita semua untuk menghidupkan lampu kita, sehingga lewat hidup kita banyak orang di luar sana yang belum mengenal Kristus, yang masih hidup di dalam kegelapan, mendapatkan terang yang ajaib itu. Lewat hidup kita, orang-orang mengalami dampak yang luar biasa, mengalami pengaruh yang luar biasa. Bukan pengaruh yang buruk. Firman Tuhan dengan jelas bilang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ada kata perbuatan. Kita tidak cukup ngomong aja. Kita tidak cukup ngomong bilang Tuhan ajaib, Tuhan besar, Tuhan mulia. Tetapi ada perbuatan baik yang harus kita lakukan apabila kita dengan sadar mengenal siapa yang kita sembah. Dan dengan sadar kita mempermuliakan dia. Ada perbuatan-perbuatan yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Boleh next slide. Kata perbuatan pakai kata ergon yang artinya effort or occupation. By implication or act. Ada tindakan nyata. Ada usaha. Ada hal yang menjadi dorongan kita
Baik itu tindakan yang nyata atau dorongan kepada orang lain untuk melihat hal itu. Coba lagi. Kata baik, dia menggunakan kata kalos. Yang artinya properly, beautiful, but chiefly good. Literally or morally. That is valuable or virtuous for appearance or use. Ada kata literally or morally. Sesuatu yang terlihat atau sesuatu yang tidak terlihat. Moral kita tidak terlihat. Orang hanya lihat apa yang terlihat. Tetapi Tuhan mau perbuatan baik kita didasari oleh motivasi yang benar. Didasari oleh moral yang baik. Tidak cuma bisa berbuat baik, tapi ternyata tujuan kita berbuat baik adalah untuk mencari kemuliaan kita sendiri. Mikirin diri kita sendiri sehingga orang-orang melihat, oh kau orangnya baik. Ya, oke lah. Tetapi akhirnya kita kehilangan esensi dari apa yang disebut dengan menjadi terang yang bercahaya. Kita bercahaya untuk Tuhan. Hidup kita berdampak untuk Tuhan. Bukan bagi diri kita sendiri. Dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris boleh lihat Matius 5 ayat yang ke-16 firman Tuhan bilang begini. Let your light so shine before men that they may see your moral excellence. Ada kata moral excellence. Lalu dibilang you're praiseworthy. Engkau layak terima pujian. Engkau baik secara moral. Kalau orang Indonesia sekarang lebih sering pakai kata akhlak. Banyak orang-orang Indonesia sekarang akhlakless. Gak punya akhlak. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau kau mau jadi terang. Dengan perbuatan baik yang Tuhan perintahkan. Yaitu kau punya good moral. Kau punya akhlak. Tidak cuma punya iman. Banyak orang beriman tidak punya akhlak. Banyak orang beriman tapi tidak punya attitude yang baik. Dia percaya sama Yesus. Ngakunya Kristen. Dari lahir udah Kristen. Percaya sama Yesus sudah lama. Tetapi moralnya bobrok. Tetapi perbuatannya jelek. Nah firman Tuhan mengajarkan kita. Dia bilang, that they may see, bahwa orang lain bisa melihat kita punya good moral, excellence moral. Kita punya trustworthy. Lalu dia bilang, noble and good deeds. And recognize and honor and praise and glorify your Father who is in heaven. Tujuannya adalah lewat perbuatan baik yang kita lakukan. Baik itu secara moral, secara tindakan, secara puji-pujian yang kamu terima. Dalam segala hal itu, engkau mempermuliakan Tuhan. Jangan pernah curi kemuliaannya Tuhan. Lewat hidup kita Tuhan semakin bertambah-tambah. Kita semakin berkurang-kurang. Lewat pelayanan kita, lewat gereja ini, lewat keluarga kita, lewat bisnis kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Tuhan semakin bertambah-tambah dan kita semakin berkurang-kurang. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Katakan amin. Next. Dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Saya kasih judulnya No Cross, No Glory. Tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib Kristus. Karena di salibnya itulah kita melihat bahwa dia Allah yang sangat amat mulia. Walaupun apa yang dia alami itu penghinaan. Tetapi kita melihat dia Allah yang sangat amat mulia. Makanya saya bilang, oh no cross, no glory. Tidak ada salib Kristus, kita tidak akan melihat kemuliaannya. Firman Tuhan bilang dalam 1 Korintus 1 ayat yang 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bagi orang-orang di luar sana yang akan mengalami kebinasaan. Orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Mereka tidak menerima Injil tentang Kristus. Dan itu dinilai sebagai sebuah kebodohan. Kenapa? Karena mereka akan binasa. Saya ingatkan kita semua. Jadilah orang yang bijak. Hari-hari semakin jahat. Engkau harus hidup dengan bijak. Jangan jadi orang yang bodoh. Dengar Injil ini bahwa tanpa salib Kristus kita tidak akan pernah melihat kemuliaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya bagus nih.
For the message of the cross is foolishness. Foolishness-nya dia pakai kata absurd and illogical. Tidak logis. Aneh. Kalau anak muda ngomong tentang Injil itu aneh. Kata orang, ngapain sih sok rohani sekali, sok suci, sok kudus, ngomongin Alkitab terus, sok-sok share tentang Alkitab terus, tentang kesaksian terus. Aduh, itu aneh. Ayo nikmatin hari kita yuk, masih muda. Bagi orang yang akan mengalami kebinasaan, mereka akan berpikir, Injil Kristus, berita tentang salib, itu adalah suatu hal yang absurd dan tidak masuk akal. Tetapi firman Tuhan bilang begini, to those who are perishing and spiritually dead because they reject it. But to us who are being saved by God's grace, it is the manifestation of the power of God. Waktu kita menginjil orang, kita menceritakan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Kita berkata, waktu kita memilih, kita menginjil, maka mulut kita, karena kita percaya, kita punya kuasa. Dalam setiap Injil yang keluar dari mulut kita ada kuasa Tuhan. Kita tidak cuma sekadar ngomong, tetapi Tuhan memberikan kuasa di dalam setiap perkataan kita. Tentang Yesus tentunya. Makanya saya bilang tanpa salib kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan tanpa melihat kemuliaannya adalah mustahil bagi kita dapat memuliakan Sang Raja. Kita melihat salib Kristus dan kita menerima kemuliaan. Kita mengetahui itu adalah kemuliaan yang Tuhan kerjakan. Makanya kita bisa memuliakan Dia. Tanpa kita mengenal Dia, tanpa kita mengenal salibnya, tanpa kita melihat kemuliaannya, maka tidak mungkin kita bisa menceritakan dan mempermuliakan Tuhan dan Raja kita. Tetapi karena kita adalah Kristen yang mengalami, kita adalah orang-orang yang mengalami kemuliaan demi kemuliaan, maka kita menceritakan Injil Kristus dengan penuh kuasa dan kekuatan dari Allah. Katakan amin. Next. Ini yang harus penting kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Waktu kita tahu bahwa salib Kristus menjadi kekuatan bagi kita. Dan kita menginjil, kita menceritakan tentang Dia. Oleh karena kemuliaan yang kita alami. Maka kita pun harus belajar dari apa yang Yesus lakukan. Waktu Dia mati bagi kita, Dia mati bagi orang banyak. Dia tidak pedulikan dirinya. Dia tidak pedulikan statusnya. Dia mengalami penderitaan sekalipun dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia menebus dosa kita. Dia membeli dan membayar kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu kehidupannya. Nah, waktu kita menyadari ini, maka kita harus tahu bahwa hidup kita yang sudah ditebus tidak boleh hanya mikirin diri kita sendiri. Kalau Yesus egois, kalau Yesus cuma mikirin dirinya sendiri, dia tidak mau berkorban. Dia tidak mau disalibkan. Lah, kita memang salah, makanya kita berdosa. Kita salah, kita berdosa, kalau kita terima hukuman kan wajar sebenarnya. Tetapi karena Dia Allah yang sangat mengasihi kita, Dia tidak pedulikan dirinya. Dia relakan dirinya, Dia berikan dirinya supaya kematiannya membawa kita kepada kehidupan. Firman Tuhan bilang begini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang yang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita harus menyingkirkan semua agenda pribadi kita. Kalau kita mau mempermuliakan Sang Raja. Kita harus fokus kepada Tuhan saja. Jangan mikirin diri kita saja, tapi mikirin orang lain. Oh, mungkin di luar sana, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, teman kita, teman kerja kita, atau teman seorganisasi kita, atau mungkin keluarga kita, sepupu kita. Oh, orang-orang itu belum mengenal Kristus. Mereka belum mendapatkan terang itu. Mereka belum mendengar Injil Kristus. Maka dari itu, pikirkan orang lain. Supaya orang lain di luar sana yang belum mengenal Kristus bisa mengenal Tuhan. Kita tidak boleh mikirin diri kita sendiri, tidak boleh mikirin selamat sendiri. Kita kalau boleh semakin banyak kita berbuah buah-buah pertobatan itu, buah jiwa-jiwa untuk Tuhan, itu dapat kita menangkan. Oh, gereja ini bersyukur ya. Tadi saya lihat
teman kita yang seharusnya datang di sore ini, dia bilang, sorry kok aku tidak bisa datang. Dia ini yang Koko ceritakan tadi pagi, kebetulan dia dari agama seberang. Gereja ini menuai orang-orang dari ibadah, dari agama seberang. Dalam 2 bulan terakhir ini, ada 2 orang yang sudah bahas tentang bagaimana caranya kami bisa dibaptis. Kasih tepuk tangan. Kami habisin waktu kemarin, nungguin dia dari pagi sampai siang, siang sampai sore. Sore akhirnya jadi deal bertemu. Kami bercerita banyak, kami berbagi banyak. Dia bertanya juga banyak, mana sih kok seharusnya berdoa kok. Ini gimana sih kok dengan tanggapan kok begini dan begitu. Sampai akhirnya dia bertanya, syaratnya apa sih biar aku bisa dibaptis? Udah sampai ke titik itu. Kami udah, sebenarnya udah capek sekali. Ngomong sama istri, tuh yang kok nasib kita kok kayak gini ya. Udah nunggu 1,5 jam gak muncul-muncul. Katanya udah jalan, udah dijemput, tapi gak sampai-sampai. Kami capek sebenarnya nunggu, benar-benar capek sebenarnya. Pas lagi kemarin itu hari Jumat harusnya ada kegiatan, istri harus ngajar nari. Tetapi gak apa-apa lah, masih ada yang bisa handle. Jadi kami menunggu dari kami jam 4 atau setengah 4 ya, sekitar jam 4 lah. Akhirnya dia datang jam 6:20 atau 6:15 gitu. Untung baru kenal ya. Kalau sudah kenal lama, waduh, dievaluasi yang kayak gitu. Untung baru kenal dan untung baru mau mengenal Tuhan. Tetapi kita harus mikirin jiwa-jiwa. Kita harus mikirin siapa sih yang belum kita layani. Siapa sih yang harus kita injili. Siapa sih yang harus kita tolong untuk mencapai yang namanya keselamatan itu. Kita tidak boleh mikirin diri sendiri. Kalau memang harus berkorban, maka kita memang harus berkorban. Yesus mati di salib, itu dia berkorban buat kita. Kita mengikuti teladan yang Yesus berikan. Dan kita melakukan pengorbanan juga. Supaya orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan, melihat ada kasih yang hidup di dalam hidup kita. Tidak cuma sekedar ngomong. Tidak cuma ngomong Tuhan baik, oh Tuhan aku hebat, Tuhan aku baik. Tetapi tidak mau berkorban. Tetapi tidak mau mengikis daging kita, mengikis ego kita. Kita tidak pedulikan itu. Yang penting apa? Ya udah aku gereja aja. Aku kan tidak pinter ngomong. Oh iya, memang kamu tidak pinter ngomong. Tetapi ini menjadi sebuah teladan yang harus kita lakukan. Boleh next. Hanya orang yang sudah selesai dan berdamai dengan dirinya sendiri dan Allah yang dapat memuliakan Sang Raja. Kalau kita masih berputar-putar dengan kehidupan kita sendiri, asik dengan diri kita sendiri, hanya mikirin diri kita sendiri, tidak pernah puas dengan apa yang kita dapatkan setiap harinya, maka kita tidak pernah selesai dengan diri kita dan kita tidak pernah bisa memuliakan Sang Raja. Kita masih asik mencari jati diri, masih asik mencari pencapaian satu menuju ke pencapaian yang lainnya. Tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Maka kita tidak bisa memuliakan Sang Raja. Tetapi waktu kita sudah selesai berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan Tuhan, maka kita bisa mempermuliakan Dia. Maka hari ini saya ingatkan kita semua, next slide. Kita harus bisa memuliakan Tuhan dengan cara membagikan hidup kita bagi orang lain. Waktu kita bisa membagikan hidup kita bagi orang lain, maka kita sudah selesai dengan diri kita. Dan kita mempermuliakan Tuhan. Kalau kita masih asik berkutat dengan diri kita, maka kita akan sulit untuk mempermuliakan Dia. Dia layak terima kemuliaan. Dia layak dipuji dan disembah. Dia layak diagungkan. Dan lewat hidup kita, bukan cuma kita yang akan memuliakan Tuhan, tapi lewat hidup kita, keluarga kita akan menerima Yesus. Lewat kehidupan kita orang-orang sekantor kita menerima Yesus. Lewat kehidupan kita orang-orang rekan-rekan bisnis kita menerima Yesus. Itu yang paling penting. Waktu kita membagikan hidup kita, orang-orang melihat, yes, dia punya Tuhan yang kasih. Karena pengalaman kita dengan Kristus lah yang kita bagi. Bukan tentang diri kita lagi. Next. Nah, apa yang penting buat kita kerjakan? Tadi kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Agenda pribadi kita harus kita kesampingkan. Kita tidak boleh mikirin diri kita sendiri saja. Apa yang harus kita lakukan?
It's only about the king's agenda. Ini hanya bicara tentang kehendak sang raja saja. Kita hanya melakukan apa yang dia mau saja. Bukan tentang diri kita. Bukan tentang apa yang mau kita lakukan. Tetapi apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, itu yang kita lakukan. Bukan mikirin diri kita sendiri, tetapi fokus kita adalah kepada Tuhan saja. Yohanes 4 ayat 34 dia berkata begini, Yesus bilang sama murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Yesus berkata dengan tegas, aku ada karena perintah. Aku melakukan apa yang Dia mau. Hari ini kita menerima Yesus. Sekarang kita hidup di dalam Tuhan. Maka yang kita lakukan adalah apa yang Yesus mau untuk kita lakukan. Ini hanya tentang apa yang Yesus mau saja. Bukan tentang apapun lagi di dalam hidup kita. Apapun lagi yang bisa kita capai. Tetapi apa yang Tuhan mau kita lakukan. Next. Orang yang sudah selesai dengan agenda pribadinya akan fokus kepada agenda sang raja. Kenapa kita harus melakukan itu? Firman Tuhan bilang dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Boleh buka? Yang tadi pagi. Matius 7 ayat 21. Bukan orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Tetapi bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Dia yang masuk ke sorga. Tidak cuma ngomong berseru, oh Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Tetapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Nah waktu kita berkata dalam diri kita paksa diri kita, yes aku hanya mau melakukan apa yang Tuhan mau. Maka sorga hadiah. Mahkota kemuliaan itu hadiah. Waktu kita melakukan apa yang Tuhan mau saja. Bukan tentang apa yang diri kita mau lagi. So hari-hari ini saya mau ingatkan kita semua. Sekali lagi. Ayo pikirin orang banyak. Pikirin orang. Udah enggak usah mikirin diri kita sendiri. Kita sudah melangkahkan setidaknya satu kaki. Udah di dalam sorga. Tinggal apa yang kau lakukan menentukan dua kakimu masuk surga. Tetapi banyak orang di luar sana akan mendengar nama Yesus pun belum. Tahu tentang Yesus pun belum. Mendengar Injil kerajaan Allah pun belum. Nah saya mau ingatkan. Ayo. Injili Allah. Menangkan jiwa-jiwa. Bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Dan itu firman Tuhan bilang dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9 atau yang ke-10. Dia bilang begini. Waktu kau menghasilkan buah, engkau mempermuliakan Bapa. Waktu kita menghasilkan buah-buah pertobatan, engkau menyenangkan hati Tuhan. Saya undang pemusik, singer, song leader. Saya akan bagikan satu poin tambahan supaya yang datang pagi tadi tidak pulang dengan sia-sia. Boleh ke ini? Cek. PowerPoint lagi, Lip. Lanjut. How do we glorify the King? Bagaimana caranya kita mempermuliakan Sang Raja? Sebenarnya ini akan saya bagikan di minggu depan. Tetapi saya akan bagikan satu poin. Bagaimana cara kita mempermuliakan Sang Raja? Next slide. We are His masterpiece. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini. For we are His workmanship, His own masterwork, a work of art. Created in Christ Jesus. Reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used. For good works, which God prepared for us beforehand. So what we would walk in them, we would walk in them. Ini dalam AMP Bible. Kalau dalam NLT
Efesus 2 ayat yang ke-10 firman Tuhan bilang begini, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Boleh tampilin dalam bahasa Indonesia nya, Efesus 2 ayat yang ke-10. Belum. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kembali ke PowerPoint. Kita ini buatan Allah. Dia membentuk kita dengan tangannya dan memberikan kita nafas kehidupan. Dia menghembuskan rohnya kepada kita. Coba lihat. Kita ini masterpiece. Kita dibentuk sendiri oleh Tuhan. Boleh coba lihat dalam pokok ada tulis di PowerPoint. Kata workmanship memiliki arti pekerjaan tangan atau karya seni. Kalau dalam bahasa Yunaninya dia pakai kata poima. Kalau good works, agathos, dia pakai kata agathos. Memiliki arti suatu hal yang baik dan dapat dinikmati. Jadi Tuhan menciptakan kita dengan pekerjaan tangannya seolah-olah seperti karya seni. Tidak ada satupun dari kita, bahkan yang kembar pun tidak ada satupun yang sama dengan persis. Dia Allah yang kreatif. Dia menciptakan kita hanya satu-satunya dengan tujuan yang ajaib. Tetapi firman Tuhan berkata, kita diminta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kata pekerjaan yang baik dia gunakan dalam bahasa Yunani, agathos. Agathos itu bicara tentang suatu hal yang baik dan dapat dinikmati. Next slide. Kalau kita mempermuliakan Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan perbuatan baik yang dinikmati oleh Tuhan. Dinikmati oleh orang lain. Kalau kita mau mempermuliakan Tuhan, maka buat dirimu jadi kenikmatan buat Tuhan. Jadikan apa yang kau buat dalam hidupmu dinikmati oleh Tuhan. Dinikmati oleh orang lain. Tidak cuma sekedar perbuatan baik sehingga engkau memperoleh nikmatnya sendiri. Tetapi setiap perbuatan baik yang kamu lakukan hari-hari ini. Tujuannya apa? Supaya Tuhan dipuaskan. Supaya Tuhan disenangkan. Supaya Tuhan menikmati setiap perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan. Kita buat baik pun oleh karena kebesaran Tuhan. Kita buat baik pun bukan karena kebaikan dan kecakapan kita. Bukan karena kita hebat. Kita bisa berbuat baik, kita bisa melakukan banyak hal. Itu pun karena Tuhan baik dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita hanya mencari kenikmatan kita sendiri. Ingat hal ini, agathos. Hidupmu diciptakan dengan tujuan. Hidupmu menjadi nikmat buat orang lain. Bukan hanya untuk dirimu sendiri. Waktu perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan dinikmati oleh Tuhan. Pujian-pujian penyembahan yang kamu bawa kepada Tuhan dinikmati oleh Tuhan. Kemuliaan-kemuliaan yang kau berikan kepada Tuhan dinikmati oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataanmu dinikmati oleh orang banyak. Maka engkau sudah mempermuliakan Tuhan. Agathos, perbuatan baik. Tetapi ternyata bukan cuma perbuatan baik. Tetapi sesuatu yang harus dinikmati oleh orang lain. Bukan oleh dirimu sendiri. Maka itu saya ingatkan kita semua. Tuhan jadikan kita ini sempurna. Tuhan buat kita ini menjadi sebuah karyanya. Masterpiece-nya, mahakaryanya Tuhan. Dengan tujuan yang sangat baik. Supaya kita mempermuliakan Dia. Supaya hidup kita dinikmati oleh banyak orang. Maka dari itu saya ingatkan kita semua. Berbuat baik untuk Tuhan. Bukan untuk kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa
penuh kemuliaan. Kau yang terbani di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku, dan ku tinggikan namamu selalu. Tiada lucu tak berteru menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah kau ya Allahku, dan ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteru menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami datang menyembah-Mu, kami datang mau tinggikan Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu yang terbatas ini melalui hamba-Mu menjadi tidak terbatas waktu diterima. Dengan kuasa dari Tuhan sendiri. Waktu kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, maka kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai, tetapi Roh Kudus tidak pernah selesai. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang siap mempraktekkan firman pada sore hari ini, amin. Kita adalah orang-orang yang siap mempermuliakan Tuhan lebih lagi di dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Sebelum kita mempersiapkan persembahan, kita akan melihat news minggu ini. Shalom warga kerajaan, welcome to GBR Jambi. Bersama saya Olive, saya newscaster Anda bulan ini. Kingdom Celebration GBR Jambi diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai dengan sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dilayani secara pribadi, dapat menghubungi Pastor Adit atau Pastor Tessa pada nomor telepon berikut ini. Kingdom Messianic atau Komsel diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis pada pukul 7.30 malam. Bagi yang rindu untuk bergabung bersama dalam komunitas, dapat saksikan tayangan berikut ini.
Setiap informasi mengenai Kingdom Family dapat diakses melalui grup WhatsApp. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bergabung dalam grup WhatsApp dapat mengisi formulir yang telah dibagikan oleh Asher. Formulir yang telah diisi dapat dikumpulkan kembali kepada Asher. Call Center GBI Rock Jambi hadir untuk memenuhi segala keperluan jemaat terkasih selama 24 jam. Mulai dari info dan pendaftaran baptisan air, keanggotaan jemaat, pelayanan khusus, pelayanan darurat, pelayanan penghiburan, pemberkatan rumah atau usaha, serta info pelayanan lainnya. Bisa menghubungi call center di bawah ini. Berikut channel YouTube GBI Rock Jambi. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Demikian info sepekan GBI Rock Jambi. Saya Olive pamit undur diri. Happy Sunday and God bless you. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat persembahan kita melebihi kepala sebagai tanda hormat dan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Saya mengajak semua jemaat untuk sama-sama kita katakan dengan iman. Kami warga kerajaan Allah. Kami warga kerajaan Allah. Dengan sadar dan percaya. Dengan sadar dan percaya. Bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Hari ini kami datang membawa persembahan kami. Hari ini kami datang membawa persembahan kami. Yang terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami bawa dengan sukacita. Dan kami bawa dengan sukacita. Yang mau memberi dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Terima kasih banyak Bapak buat hari ini kami mengucap syukur Tuhan baik. Kami sudah mendengarkan firman Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan, sampai generasi kami diselamatkan Tuhan. Amin. Kami mau Tuhan menjadi berkat, kami mau menjadi terang. Biar kemuliaan Engkau Tuhan terpancar dalam kehidupan kami Bapak. Sungguh Tuhan, pakai kami Tuhan dan kami siap. Bapak kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami mengangkat tangan kami bersama-sama berdoa buat bangsa kami tercinta Indonesia.
Tuhan berkati Indonesia Tuhan. Belas kasihan Engkau turun buat bangsa kami Tuhan. Engkau lihat bangsa kami, ampuni bangsa kami Tuhan. Biar bangsa kami dapat mempermuliakan nama Engkau, meninggikan nama Engkau saja Tuhan. Tuhan pakai bangsa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau ada rencana yang hebat, rencana yang besar buat bangsa ini. Bangsa kami akan menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang luar biasa. Tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi kebodohan. Bangsa yang akan menjadi mampu melawan bangsa-bangsa lain, mampu berkembang. Bangsa yang dengan ada percepatan dari Tuhan, ada perkenanan dari Tuhan. Bangsa yang berbeda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap bangsa kami juga Tuhan, ada kesatuan di Indonesia Tuhan. Ada Allah di Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan turut bekerja dalam setiap apapun yang dirancangkan oleh pemimpin bangsa kami. Berikan mereka hikmat Tuhan. Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan ada hikmat Engkau atas mereka Tuhan. Oh terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami berdoa sehati Tuhan buat Pilpres dan Pileg Tuhan 2024 Tuhan. Ada kedamaian di Indonesia. Tidak ada kerusuhan, tidak ada keributan apapun. Indonesia dapat mampu melaluinya Tuhan dengan baik dan sangat-sangat damai. Damai sejahtera Allah turun Tuhan. Terima kasih banyak kami mengucap syukur. Kami sehati juga Tuhan berdoa bagi generasi kami Tuhan. Ada Allah buat generasi kami, belas kasihan Allah turun buat generasi kami. Generasi kami diselamatkan. Kami dapat melihat orang-orang muda, kami dapat melihat orang-orang tua dan anak-anak mengenal Engkau, mencari Engkau, sujud menyembah Engkau Tuhan. Kami melihat Engkau kirimkan orang-orang untuk sujud dan mencari Engkau. Dan kami yakin percaya Tuhan, generasi kami pun Tuhan ada dalam tangan Engkau. Generasi kami Tuhan ada untuk Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sehati berdoa juga Tuhan. Buat kota kami tercinta, kota Jambi Tuhan. Kau berkati kota ini Tuhan menjadi kota yang hebat. Ada damai sejahtera Allah juga turun buat kota kami Tuhan. Tuhan perbesar kota kami Tuhan. Juga Tuhan jagai kota kami menjadi kota yang aman. Hari-hari ini kami melihat kota ini tidak aman, tapi kami tahu Tuhan, kota ini akan menjadi kota yang sangat-sangat aman. Tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi kemiskinan. Terima kasih Tuhan, ada percepatan buat kota kami. Ada perkembangan yang cepat buat kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sehati juga berdoa buat tempat ini, buat gereja ini, biar gereja ini menjadi gereja sekota, menjadi berkat, menjadi terang Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Kami sungguh rindu menjadi berkat buat sekitar kami Tuhan. Kau pakai gereja ini dengan luar biasa Tuhan. Kami berdoa mulai dari anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kau jadikan anak-anak itu 10 kali lipat lebih pintar dari anak-anak sepantaran mereka Tuhan. Jemaat-jemaat di tempat ini tidak ada yang kekurangan sedikit apapun. Tuhan penuhi semua kebutuhan jemaat di tempat ini. Dan kami akan melihat semua jemaat yang letih lesu berbeban berat. Mereka akan dilegakan oleh Engkau Tuhan. Dipuaskan oleh Engkau. Jemaat yang sakit akan disembuhkan. Jemaat yang malas Tuhan akan tegur. Tuhan akan berikan kehausan buat mereka lebih dan lebih lagi, makin hari haus akan Engkau Tuhan. Oh terima kasih banyak Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Dan kami berdoa Tuhan berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun buat jemaat di tempat ini. Terima kasih banyak. Kami berdoa buat gembala kami Tuhan, gembala senior kami, gembala pembina kami, gembala kami di sini Tuhan yang berkati. Setiap langkah mereka Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Hikmat Tuhan turun buat mereka. Penjagaan Tuhan ketat buat keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami juga berdoa sehati Tuhan untuk pemilih tempat ini Tuhan. Bila Tuhan buat mereka memiliki hati untuk mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat tetangga-tetangga di sekitar sini juga Tuhan. Bila mereka merasakan Engkau, merasakan damai sejahtera Engkau, merasakan perbedaan Tuhan. Semenjak ada GBI Rock di tempat ini, mereka ada merasakan kedamaian yang luar biasa dari Engkau saja Tuhan. Oh terima kasih banyak Tuhan, terima kasih.
Untuk semua pelayan Engkau yang sudah mengambil bagian hari ini, sekecil apapun Ya, pelayanan Tuhan mereka Tuhan. berkati. Tuhan yang lihat, Tuhan Tuhan yang berkati. perhatikan, dan kami tahu Tuhan perhitungkan setiap jerih lelah mereka Tuhan. Biarlah nama Engkau saja yang dipermuliakan. Semua kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan Amin. nama Engkau saja. Amin. Engkau semakin tinggi, Engkau semakin dinaikkan Tuhan. Kami semakin rendah Tuhan. Biarlah Engkau saja, nama Engkau saja yang ada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami siap, kami mau pulang dan kami siap untuk menerima berkat Engkau. Kekasih-kekasih Kristus warga kerajaan Allah. Orang-orang yang mempermuliakan Allah, angkat kedua tanganmu. Arahkan pandanganmu ke surga. Dari sanalah datang segala hal yang baik untuk kehidupanmu. Apabila engkau dengan baik-baik mendengarkan firman Tuhan Allahmu, dengan taat dan setia engkau melakukannya, maka engkau diberkati Tuhan. Diberkati saat engkau datang dan pulang. Diberkati bakul adonanmu. Diberkati buah kandunganmu. Diberkati usaha pekerjaan bisnismu. Bahkan seluruh keluarga besarmu diberkati oleh Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat daripada Allah Bapa di dalam sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, penyertaan yang manis dari Roh Kudus. Janji-janji Tuhan di dalam kehidupanmu tergenapi sempurna. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, Tuhan berkati kita semua.